warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku Iza di Learning Journal pertemuan ke-12 di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, di pertemuan kali ini aku bakal ngebahas strategi penyusunan TOR, peliputan untuk berita dan artikel di media massa. Nah, di pertemuan kali ini yang presentasi adalah kelompok 2, yaitu pijar, kelompok pijar. Ya, ini adalah kelompok aku gitu dengan teman-temanku. Nah, kami ini beranggota 8 orang, yaitu ada aku, Iza, yang kedua ada Safa, yang ketiga ada Helmi, yang keempat ada Zidan, yang kelima ada Rifa, yang keenam ada Faris, yang ketujuh ada Zahra Amar, yang ke-8 adalah ada Ihda. Nah, di pertemuan kali ini kita bakal ngebahas tentang TOR. Nah, kalian tau gak sih apa itu TOR? Nah, mari kita bahas. Nah, kita bakal ngebahas tentang definisi TOR dulu nih. Apa sih TOR itu? Nah, TOR itu kepanjangan dari Term of Reference. Nah, apa TOR itu? TOR adalah dokumen perencanaan yang memuat landasan, tujuan, struktur proyek, serta perjanjian dan jadwal yang terkait. Nah, dalam konteks media massa, TOR ini berfungsi sebagai panduan kerja peliputan berita agar produksi konten berjalan sesuai dengan rencana. TOR ini dalam konteks media massa biasanya disusun oleh tim redaksi dan berisi informasi seperti latar belakang, tujuan, visinya proyek, serta datanya narasumber. Nah, TOR juga membantu wartawan dalam peliputan dengan menyediakan kontak narasumber dan panduan peliputan. Nah, TOR ini meliputi 5W plus 1H, yaitu what, why, who, when, where, how. Nah, iya itu. Nah, jadi dalam konteks media massa, TOR ini disusun nih dengan tim redaksi dan juga membutuhkan 5W plus 1H, guys. Nah, tadi kita udah bahas TOR itu apa, definisinya apa, dan dalam di dalam media massa itu seperti apa. Nah, sekarang kita bahas nih, apa sih manfaat TOR dalam meliputi berita dan artikel di media massa. Nah, jadi TOR ini membantu menetapkan tujuan yang jelas, mengolah ekspektasi redaksi dan pembaca, serta meningkatkan akuntabilitas transparansi dalam proses jurnalistik. Nah, jadi TOR itu membantu tujuan yang jelas untuk seorang wartawan, tim redaksi atau wartawan dan juga pembaca seperti itu. Nah, dan juga TOR ini memastikan kualitas, konsisten, dan integritas konten yang dihasilkan sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap media massa. Jadi, TOR ini akan memastikan kualitas konten yang kita sampaikan atau wartawan sampaikan, redaksi sampaikan, sehingga konten tersebut meningkatkan kepercayaan publik terhadap media massa. Nah, manfaat TOR dalam peliputan berita dan artikel di media massa juga pertama yaitu menentukan fokus dan tujuan. Nah, TOR ini berfungsi sebagai panduan awal nih agar penulis memiliki arahan yang jelas dalam menentukan tujuan, topik, dan target audiens, sehingga tidak perlu menebak-nebak nih kayak kebutuhan klien dan atau editor dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah menghindari kesalahpahaman. Jadi, TOR ini menyatukan persepsi semua pihak yang terlibat atau seperti editor, penulis, narasumber, sehingga mencegahnya perubahan mendadak atau konflik karena perbedaannya interpretasi. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Nah, dengan TOR ini penulis bisa langsung merancang nih struktur tulisannya dan riset secara tepat. Jadi tulisannya bagaimana sudah
tersusun strukturnya dan diriset secara tepat. Dan menghemat waktu dan sumber daya dalam proses penulisan pun akan mudah. Nah, yang keempat yaitu alat evaluasi dan monitoring. Jadi, Tori ini membantu mengevaluasi hasil tulisan apakah sudah sesuai dengan tujuan dan ruang lingkupnya sudah sesuai, serta memudahkan monitoring agar tetap pada jalur yang benar. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang manfaatnya. Nah, sekarang agar kita bisa membuat Tor, kita harus tahu dong gimana sih langkah-langkah menyusun Tor untuk berita di media massa. Nah, apa sih? Nah, bakal kita bahas. Nah, pertama yaitu adalah topik. Nah, topik ini adalah menentukan tema besar liputan yang jelas, singkat, dan mencerminkan inti masalah nih. Jadi ketika kita mau bikin berita, meliput berita, itu pasti yang pertama adalah topik. Topik apa dan tema apa yang bakal kita bahas di liputan tersebut, wawancara tersebut gitu kan. Jadi kita dengan Tor ini kita bisa menentukan tema apa sih yang jelas untuk liputan tersebut. Nah, temanya pun harus singkat dan mencerminkan inti masalah dari apa yang kita liputkan. Nah, yang kedua adalah latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini adalah menjelaskan inti masalah secara ringkas agar tim yang tidak mengikuti rapat perencanaan tetap memahami konteksnya. Jadi latar belakang masalahnya pun tidak panjang ya, tidak seperti makalah dan kayak makalah, iya benar, makalah ataupun bentuk lainnya ya. Nah, latar belakang masalah ini ringkas karena kenapa? Ketika misalkan tim kita nih ada salah satu tim kita yang tidak masuk, yaitu tidak mengikuti rapat, dia memahami konsepnya karena singkat dipahami, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah angle atau sudut pandang. Nah, angle ini adalah memilih satu sudut pandang yang relevan agar fokus dan sesuai dengan urgensi, konteks zaman atau ciri khas medianya, seperti itu. Karena ini sudut pandang ini adalah merelevankan agar fokus nih dan sesuai dengan urgensinya. Nah, yang keempat adalah pembagian tulisan. Nah, pembagian tulisan ini mengatur lokasi sumber daya dan waktu, terutama jika peliputan membutuhkan laporan yang mendalam dengan pembagian yang struktur gitu. Nah, yang kelima adalah narasumber. Nah, memilih narasumber berdasarkan kompetensi dan relevansi itu dengan mulai dari topik, terus mulai dari pelaku, korban, saksi matanya, hingga pengamat. Jadi ketika misalkan kita meliputi suatu berita, itu yang narasumbernya itu direlasi dengan topik, dan kita pun bertanya mulai dari pelaku ataupun korban, saksi mata, hingga yang pengamatnya, yang mengamatinya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu daftar pertanyaan. Jadi daftar pertanyaan ini adalah menyiapkan pertanyaan yang terfokus untuk menggali informasi dan mendapatkan kutipan langsung dari narasumber. Jadi Tor ini juga membutuhkan yaitu namanya daftar pertanyaan. Yang ketujuh adalah data dan dokumen. Nah, mengumpulkan data pendukung sejak awal seperti clipping, buku ataupun dokumen relevan untuk memperkuat tulisan. Jadi data dan dokumen juga penting nih ya untuk meliputi berita. Nah, yang kedelapan yaitu observasi. Nah, observasi ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk menggambarkan suasana secara nyata, terutama pada media cetak, radio ataupun TV. Nah, yang kesembilan adalah rancangan foto dan grafis. Nah, rancangan foto dan grafis ini adalah merencanakan elemen visual seperti foto, suara, video, grafis agar sinkron dengan tulisan dan narasi, seperti itu.
Nah, yang terakhir yaitu ke-10 yaitu deadline. Nah, deadline ini adalah menentukan batas waktu pengerjaan agar semua pihak bisa mengikuti alur kerja dan menjaga ketepatan waktu di publikasi. Nah, tadi kita udah belajar apa itu definisi TOR, pemanfaatannya bagaimana, dan juga langkah-langkah pembuatannya seperti apa. Nah, nanti untuk kalian yang kepo TOR bagaimana, coba lihat contohnya, bisa dilihat di Google. Kalian amati dengan materi yang udah aku sampaikan. Semoga kalian mengerti semua ya. Nah, kesimpulannya adalah TOR ini adalah Term of Reference yang merupakan dokumen penting yang memberikan panduan teks yang terstruktur dalam peliputan berita dan penulisan artikel, sehingga prosesnya lebih terarah, efisien, dan sesuai standar etika jurnalistik. Nah, TOR ini juga memiliki peran krusial dalam mengatur waktu, mencegah kesalahan, dan meningkatkan efisiensi pengumpulan informasi serta penulisan, sehingga liputan ini menjadi lebih berkualitas dan kredibel. Nah, jadi TOR ini membantu ya sebagai kita jurnalistik agar ketika kita di lapangan untuk menanya atau untuk berliput, kita tidak bingung apa yang kita tanyakan, terus apa sih latar belakang kita untuk menanyanya, seperti itu, terus narasumbernya siapa, seperti itu. Dan untuk berita pun tadi ada materi dari langkah-langkah yang 10 terakhir itu diadilin, biar ketika kita ditugaskan untuk tanggal sekian, kita tidak telat gitu, karena kita sudah menstrukturkan gitu tuh, kapan kita meliput, kapan kita menulis gitu, seperti itu. Jadi TOR ini yang terstruktur membantu jurnalis dalam merancang, menjalankan, dan menilai peliputan secara efektif serta meningkatkan koordinasi tim dan konsisten informasi yang disampaikan. Seperti itu guys. Jadi sebenarnya TOR ini juga bukan hanya untuk jurnalistik, bahkan yang lain pun juga bisa. Seperti itu guys. Nah, mungkin sekian dari aku Iza. Semoga materi yang aku sampaikan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, ketemu lagi nanti.